merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi hak konstitusi, yakni hak kesejahteraan dan juga kesehatan yang tidak dapat diderogasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim debat konstitusi Mahkamah Konstitusi tahun 2021 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dengan saya Sausa selaku pembicara pertama, Grisia selaku pembicara kedua, dan Octaviana selaku pembicara ketiga. Adapun mosi kali ini adalah pemberlakuan karantina wilayah saat COVID-19 meningkat, di mana kami berada dalam standing position pro untuk menyetujui mosi kali ini. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah mendudukan Indonesia sebagai negara hukum. Konsepsi negara hukum menurut Julius Stahel adalah harus dipenuhinya salah satu unsur, yaitu pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, seperti hak kesehatan dan juga kesejahteraan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 34 UUD 1945. Namun adanya COVID-19 di Indonesia mengakibatkan hak-hak tersebut terderogasi. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab konstitusional atas hak warga negara yang seharusnya dilakukan oleh negara dituangkan dalam kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM. Namun alih-alih menekan laju COVID-19 di Indonesia, justru penerapan tersebut menimbulkan keinkonsistensi dalam penerapannya. Dalam hal ini, kecacatan kebijakan PSBB yang mana tidak adanya kesesuaian antara peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pun dalam hal ini, PPKM justru memperlebar peluang angka penularan COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan yang mampu menjawab permasalahan mengenai COVID-19 di Indonesia. Hadirnya kebijakan karantina wilayah merupakan angin segar yang seharusnya diimplementasikan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan, yang mana diterapkan adanya pembatasan terhadap penduduk di suatu wilayah dengan tetap menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan melihat adanya kebijakan yang nyatanya tidak mampu menjawab permasalahan mengenai kasus COVID-19 apabila terus dibiarkan dan tidak diterapkannya adanya kebijakan karantina wilayah, maka angka kasus COVID-19 akan meningkat dan tidak dapat dikendalikan. Tidak hanya sektor kesehatan, sektor perekonomian pun akan terdampak, dan nantinya Indonesia dinilai sebagai negara yang gagal untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, kami berdiri pada dua poin pokok argumentasi. Yang pertama adalah kebijakan yang ada tidak mampu memecahkan permasalahan COVID-19 di Indonesia. Pun yang kedua, pemberlakuan kebijakan karantina wilayah merupakan langkah negara dalam pengendalian laju COVID-19 di Indonesia. Problematika ini dihadapi pemerintah dalam menangani COVID-19 di Indonesia sejatinya memiliki berbagai macam permasalahan. Yang pertama, permasalahan timbul akibat adanya dualisme yang menciptakan inkonsistensi dalam penetapan status COVID-19 di Indonesia. Dalam hal tersebut, tercermin dari adanya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah justru mengeluarkan keputusan Presiden yang berbeda nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai bencana non-alam secara nasional. Kemudian terkait problematika yang kedua adalah melalui penetapan PSBB yang tidak mampu untuk menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari adanya data yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 yang menyatakan bahwa PSBB adalah tidak efektif. Karena dalam hal ini, pada bulan November tahun 2020 saja, angka kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 500.000 kasus. Kemudian PSBB juga terjadinya ketidakseimbangan antara apa yang ditetapkan oleh pemerintah dengan materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Kekarantinaan serta PSBB itu sendiri. Maka dari hal itulah tercermin bahwasanya tujuan hukum sejatinya tidak akan tercapai, yakni dalam hal kepastian hukum dan juga kebermanfaatan. Terakhir, permasalahan yang timbul akibat adanya PPKM yang ditetapkan pada awal tahun 2021 yang justru membuka peluang besar bagi meningginya angka kasus kembali. Dalam hal ini tercermin dari adanya kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan masyarakat berpergian jauh di masa pandemi dengan hanya beralaskan syarat administratif. Maka dalam hal tersebut, sejatinya dalam hal ini karantina wilayah wajib untuk diberlakukan pada saat kasus COVID-19 meningkat, karena keefektifan dari karantina wilayah telah dapat menurunkan angka penularan itu sendiri yang dibuktikan dalam beberapa negara, yakni Malaysia dan juga Selandia Baru sebagai contohnya. Maka sejalan dengan hal itu, apabila karantina wilayah ditetapkan, hal tersebut sejalan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Ross Copen, di mana law as a tool of social engineering. Dalam artian, hal ini dapat mengatur masyarakat untuk menciptakan suatu kepatuhan yang dapat mengakomodir adanya suatu hak
yakni adalah melindungi hak kesehatan dan juga hak kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Meningkatnya angka kasus COVID-19 seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan terkait dengan kebijakan penanggulangan COVID-19. Keputusan Presiden yang telah ditetapkan sejatinya belumlah efektif karena tidak termuat terkait dengan masa pemberlakuan dari status kedaruratan kesehatan tersebut. Maka dibutuhkanlah suatu keputusan Presiden yang mengatur secara jelas dan terperinci terkait masa berlakunya status kedaruratan kesehatan tersebut. Melalui karantina kesehatan maka akan terjamin melalui hak kesehatan dan juga hak kesejahteraan. Oleh karena itu dalam penerapannya memerlukan beberapa mekanisme. Yang pertama adalah pemberlakuan peraturan pemerintah sebagai payung hukum yang mengatur secara komprehensif terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Yang kedua adalah evaluasi secara berkala untuk menilai keberlanjutan dari karantina wilayah. Dan yang ketiga adalah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai wujud pengelolaan dari karantina wilayah agar terciptanya anggaran yang sesuai dengan penerapan karantina wilayah. Adapun nantinya apabila terjadi kekurangan anggaran, maka dapat dilakukan dua mekanisme. Yang pertama adalah private public partnership dan yang kedua adalah realokasi anggaran. Oleh karena itu di sini kami mengamini adanya karantina wilayah pada saat kasus COVID-19 meningkat. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.